Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Hadaratil mukarramin, para masyayikh, para kiai, para pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Sirajul Ulum, wabil khusus Hadaratul Mukarramah Ibu Nyai Musdalifah sekeluarga, serta semua putra putri beliau. Mohon maaf pertama atas keterlambatan kami karena faktor hal yang tak terduga. Semoga keluarga, pengasuh dan semua putra putri beliau diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan zahir dan batin, sukses di dalam menjalankan roda pondok pesantren Tahfidzul Quran Sirajul Ulum ini. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita sudah hafal, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah Allah berkahi sekelilingnya, di sekitarnya. Tiada lain linuriyahu min ayatina. Ini yang perlu kita bahas pada malam hari ini adalah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Agar aku bisa perlihatkan kepada hambaku itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, dari sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaranku. Para santriwati sekalian yang saya banggakan, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus atau diangkat sebagai Nabi Allah, dari semua kalangan orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayai atas diutusnya baginda Rasul itu, dan itu sekaligus menjadi ujian tersendiri di dalam memperkuat tugas-tugas mulia itu untuk baginda Rasul. Ada yang sifatnya fisik, Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kaum-kaum itu, diuji dengan fisik beliau. Mereka mencemooh Nabi, mereka menyakiti Nabi. Panjenengan sudah sering mendengar mungkin di tiba itu sudah dikatakan, Nabi in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi ketika udhiyah disakiti,
sikap Nabi kira-kira bagaimana? Ya'fu, mengampuni. Nabi memaafkan. Wala yu'aqib, apalagi membalasnya. Itu sifat Nabi. Ditiba itu kan ada nggih, wonten nggih. Qalbuhu la yaghful wa la yanam walakin lil khidmati 'ala ad-dawami muraqib. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Arfa'uhu ila asyrafil maratib. Itu Nabi, bahwa beliau ketika diuji itu dengan tabah, ketika disakiti, bahkan Nabi pernah dilempari batu, sampai-sampai malaikat yang menjaga jabal, menjaga gunung-gunung Abi Kubais dan gunung-gunung sekitarnya gemes melihat itu. Sama halnya dengan seseorang yang disakiti sabar, tetapi malaikat yang gemes tidak terima dengan semua itu, karena Nabi diam saja. Wa in khusima, ketika dicemooh, difitnah, atau disakiti secara lisan dan seterusnya, Nabi malah yasmud, diam, wala yujawab, apalagi menjawabnya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu daripada ujian yang diterima oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Berikutnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mentalnya. Orang yang dulu menjadi tempat berbagi rasa, berbagi cinta, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pamannya sendiri. Tidak selang lama dari itu Abu Thalib juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara mental pasti ada sesuatu yang mungkin Nabi agak merasa hal itu berat, dan ujian itu juga sangat berat bagi baginda Rasul. Selain itu, secara intelektual juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji. Nah, ini yang penting, yang jarang kita bahas. Makanya dalam suatu kitab Imam As-Suyuti juga menjelaskan bahwa salah satu daripada tujuannya Allah menisra mi'rajkan Nabi kita yang terangkum dalam ayat tadi, linuriyahu min ayatina, adalah Nabi oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu, Yahudi dan Nasrani, mereka memprovokasi, memfitnah dan lain sebagainya. Tidak mungkin ada Nabi itu yang tidak dekat dengan Palestina. Tidak mungkin ada di Mekah, itu tidak ada. Itu mereka. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi tentang hal-hal yang aneh-aneh untuk memperkuat kenabian beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu di antaranya, kata Imam As-Suyuti. Beliau akhirnya banyak ditanya bagaimana cerita-cerita Nabi terdahulu, bagaimana Masjidil Aqsa, apa Baitul Maqdis dan seterusnya. Karena itulah kemudian Nabi kita
di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu malam itulah di-Isra dan di-Mi'rajkan. Walaupun di dalam Al-Quran juga di hadis-hadis sahih jarang menyebutkan Mi'raj, tapi yang ada Isra. Makanya ulama banyak mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dengan Isra itu hukumnya kafir. Nggih, paham nggih? Beda dengan Mi'raj. Karena dalam Al-Quran nggak ada, yang ada asra bi abdi atau Isra. Asra yusri Isra'an. Yang ada Isra. Ini salah satu yang dijelaskan keterangan itu dalam keterangan Imam Masyuti. Untuk itulah Nabi, karena banyak ujian-ujian yang dilemparkan oleh orang-orang kafir tentang bagaimana sifat-sifat Nabi atau juga tempat-tempat bersejarah, bahkan sempat Nabi itu dicemooh gara-gara dengan pindahnya kiblat. Pertama menghadap ke Baitul Maqdis sekitar 16 bulan, kemudian pindah ke Mekah, yaitu ke Ka'bah. Itulah yang kemudian juga banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi terkait nabi-nabi terdahulu dan karakter para nabi-nabi terdahulu. Inilah yang kemudian salah satu tujuan Allah, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dengan di-Isra dan di-Mi'rajkan, akhirnya Nabi tahu bagaimana kondisi sebenarnya Masjidil Aqsa. Karena jelas asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jelas. Sehingga orang-orang Yahudi Nasrani yang sengaja ingin memadamkan ajaran syariat Islam ini terjawab semua. Memang Allah juga berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka orang-orang kafir Yahudi Nasrani itu berupaya untuk memadamkan nur Allah atau ajaran agama Allah, ya dengan cara memprovokasi, memfitnah, buat berita hoax tentang Islam. Tujuannya apa? Liyutfi'u bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Artinya kalau sekarang ya dengan berita-berita bohong itu. Jadi berita hoax itu dari dulu, di zaman Rasulullah sudah ada. Makanya jangan gampang percaya. Kadang-kadang berita-berita yang gak jelas dikonsumsi atau belum diteliti betul di share ke tempat lain. Ini berbahaya, bisa berpengaruh besar. Lah di zaman Nabi seperti itu. Tapi wallahu mutimmu nurihi, ini jelas Allah justru yang menyempurnakan semua itu. Lah inilah kemudian lewat Isra Mi'raj inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu semuanya. Bahkan bukan hanya tentang kondisi Baitul Maqdis dan seterusnya. Dalam perjalanannya beliau juga bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu. Lah ini coba, setelah bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi Adam, nabi-nabi semua, Nabi Ibrahim, semuanya ini bercerita tentang kondisi umatnya. Bahkan Nabi Ibrahim juga menceritakan kondisi bagaimana beliau hidup di tengah-tengah orang yang juga tidak banyak mempercayai beliau. Bahkan Azar yang dalam tafsir bisa
Ada yang mengatakan bahwa itu bapaknya sendiri, bapak beliau, atau juga pamannya. Ada di kondisi lingkungan seperti itu. Dan ini diceritakan betul kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang dulu Nabi merasa risih dengan apa yang telah menjadi ocehan-ocehan orang-orang kafir itu, yang tujuannya liyutfi'u nurallah itu biafwahihim itu, Nabi dengan pelaksanaan Isra Mi'raj kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim, bahwa dari pamannya sendiri, dari keluarganya sendiri yang tidak mempercayai itu, Nabi mendapatkan suatu tasliyah, sabar dengan itu, dan menyadari bahwa ternyata bukan saya saja, Nabi Ibrahim pun seperti itu. Nah, inilah yang dialami Nabi ketika Isra Mi'raj. Apalagi bertemu juga dengan Nabi Musa, di mana Nabi Musa juga mengalami berbagai macam cobaan-cobaan besar dengan Fir'aunnya dan lain sebagainya, sampai beliau juga umpama sekarang di suaka politik pada kaum yang tidak menjadi kekuasaan Firaun waktu itu, juga Nabi seperti itu, yang akhirnya Nabi pindah atau hijrah ke Madinah, yang itu juga jauh dari kekuasaan orang-orang Mekah. Dan ini semua terjadi kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah makanya benar, linuriyahu, agar aku bisa menjelaskan, menerangkan, memperlihatkan kepada hambaku itu, yaitu Muhammad, min ayatin, itu hanya sebagian kecil saja dari tanda-tanda kebesaranku. Lah inilah para santriwati sekalian yang saya banggakan, betapa dengan peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi kita, panutan kita, adalah banyak hal yang terjadi di luar nalar. Apalagi bertemu dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh. Adik-adik tahu kan, adik-adik santri, bahwa Nabi Nuh itu kebetulan punya istri, istrinya ini sama sekali gak nurut sama Nabi Nuh, termasuk putranya sendiri yang namanya Kan'an. Coba, jadi kalau nanti ini Nabi mengajarkan demikian dalam beberapa keterangan-keterangan hadisnya, ini menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa kadang-kadang setan mengajak kita sebagai istri, untuk adik-adik putri ini kadang-kadang tidak mau taat kepada sang suami. Itu macam-macam memang sudah ada dari zaman dahulu lah, dan banyak bertemu dengan para nabi, sehingga Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj itu tidak hanya mengetahui begitu saja, bahkan bisa membentuk kepribadian dan karakter Nabi seperti kebiasaan-kebiasaan Nabi zaman terdahulu. Maka begitu beliau sampai di tempat semula, kaya akan pengalaman dari para nabi-nabi terdahulu. Inilah maka kata Imam Suyuti, salah satu daripada peristiwa Isra Mi'raj ini adalah banyak memberikan pelajaran kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirah, adik-adik santriwati sekalian yang saya banggakan, maka kita harus berbangga sebagai umat Rasul, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sangat singkat itu, tapi kandungannya sangat luar biasa untuk kita jadikan pedoman hidup. Makanya setiap tahun dikaji, setiap bulan Rajab diperingati, dibahas, tidak habis-habis.
Padahal itu min ayatina. Makanya pantas kalau Allah menyampaikan, andai kata lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Inilah jelas. Bahkan kalau didalami satu persatu luar biasa. Di samping banyak hal kompleks dalam perjalanan itu yang didapat pelajaran oleh baginda Rasul, dan ini pun juga pelajaran bagi kita sebagai umatnya. Apalagi Nabi ketika bertemu dengan Nabi yang kemudian Nabi itu menjelaskan bahwa ketika Allah mewajibkan 50 waktu sholat bagi kita, yang kemudian atas saran dari para nabi, diantaranya yang paling getol adalah Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi? Umatmu Muhammad tidak sekuat umat-umat kami. Umatmu kecil, umatmu fisik tidak sebesar kami umat-umat kami, dan kekuatan juga lebih kuat umat-umat kami. Tolonglah minta korting, minta diskon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya 50 didiskon, dikorting akhirnya jadi 5 waktu. Hanya zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini saja kadang-kadang kita lalai. Na'udzubillahi min dzalik. Lah, itulah begitu banyak makna, bahkan kandungan-kandungan hikmah dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Dan yang juga khusus bagi kita sekalian, semakin menambah rasa mahabbah dan cinta kita dengan membahas itu, mengenang itu, memperingati itu. Betapa agung dan mulianya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di berbagai keterangan kitab-kitab klasik itu bahwa Nabi ketika bertemu para nabi juga beliau didaulat sebagai imam sholat berjamaah dengan para nabi-nabi terdahulu. Maka kita harus berbangga diri. Umat yang paling terakhir ini, umat yang paling belakang, tetapi nabinya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan dari semua para nabi-nabi terdahulu dan rasul-rasul terdahulu. Luar biasa. Maka pantas dari umat-umat terdahulu itu menginginkan semuanya menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling diuntungkan adalah, maka sangat relevan kalau sekarang ini Isra Mi'raj santri-santri putri, karena yang paling diuntungkan dengan diutusnya baginda Rasul ini adalah orang-orang perempuan. Yang pertama, coba andai kata Nabi kita Muhammad ini masih dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diangkat sebagai nabi di tahun 2024 setelah Pilpres umpamanya, insya Allah adik-adik putri ini sudah nggak ada. Nggih napa mboten? Karena waktu itu mindset orang-orang jahiliyah, begitu lahir ternyata kok gak ono cicak rawone umpamanya, langsung bagaimana menggali lubang,
dipendamnya hidup. Tapi kadang-kadang orang perempuan tidak merasa itu. Begitu lahir jadi perempuan dengan sombongnya, tapi bukan santri sini lah, bukan. Ada kadang-kadang mati tenggawat sombong. Kalau ada peringatan Maulid Nabi, ada peringatan Isra Mi'raj, emoh baca sholawat, tidak mau jawab kalau Nabi kita disebut namanya. Lah ini orang ini berarti tidak tahu berterima kasih kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kalau teman-teman santri luar biasa. Karena andai kata Nabi masih dilahirkan tahun 2024, aduh, kalian ini nggak ada. Kalau perempuan langsung dikubur hidup. Malah di dalam keterangan kitab-kitab fikih itu juga ada. Dulu kalau perempuan-perempuan ini datang bulannya haid, ketika sudah bersuami atau ada di suatu rumah tangga, ini tidak diperkenankan tidur di dalam rumah. Kenapa? Karena perempuan yang sedang haid, menurut mitos mereka, kepercayaan mereka, keyakinan mereka, perempuan yang seperti itu membawa sial dalam rumah. Mestinya alhamdulillah sampean itu, alhamdulillah jadi umat kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba umpama Nabi masih lahir tahun 2024, kalian ketika di rumah, jangankan mondok, di rumah itu loh, tidak boleh ketika haid ada di dalam rumah. Mestinya kalau mau tidur dengan kambing, dengan sapi, kerbau, dengan ayam, termasuk istri-istri mereka. Sekarang, mohon maaf, ini sebenarnya ini urusan 17 tahun ke atas ya. Artinya jangankan, mohon maaf, mau dikeloni suami tidak bisa, tidak mau. Sang suami tidak mau karena mereka percaya dengan mitos itu membawa sial dalam sepanjang umurnya nanti kalau tidur dengan istrinya dalam kondisi haid. Maka ketika mereka bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Dot kan istitolah, mahid tidak boleh letus, tut marah jadi hamas karena huruf jar. Waktu itu mereka jangankan mengumpuli istrinya, tidak mau. Tetapi Islam dengan ajaran baginda Rasul menyempurnakan semua itu, bahwa boleh tidur di rumah. Bahkan mohon maaf, ini hadis kan, bukan porno ini kan, boleh isna'u kulli syai' boleh, tapi illan nikah, asal jangan dicoblos, itu saja sebenarnya. Ini kan pemilu, sebentar lagi pemilu. Artinya apa? Artinya apa? Biar kita ini tahu diri, tahu bersyukur. Kadang-kadang kawan-kawan putri ini kan tidak tahu bahwa cerita itu betul-betul mengangkat pribadi seorang perempuan, apalagi dalam Al-Quran sampai diabadikan menjadi surat An-Nisa.
Nggak ada surat Ar-Rijal, ada surat Ar-Rijal? Boten wonten. Sing wonten surat An-Nisa. Betapa hebatnya baginda Rasul mengangkat derajat orang perempuan. Dulu sebelum Nabi diutus, ya seperti tadi, perempuan gak ada harganya, perempuan gak ada nilainya, bahkan perempuan taubahnya budak selamanya, yang bisa dijual belikan begitu saja, bisa dipekerjakan begitu saja, bahkan yang lebih jelek daripada itu, perempuan hanyalah sebagai pemuas nafsu sang. Na'udzubillahimin. Sekali-kali kita berpikir bahwa kita ini bangga menjadi umat Rasulullah. Berarti perempuan ini wajib baca sholawat. Makanya Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wabil khusus santri putri, karena yang paling diuntungkan adalah perempuan. Apalagi kita baca hadis sahih di bab nikah itu, bagaimana pernikahan di zaman jahiliyah. Saya ambil salah satu contoh aja. Di dalam Sahih Bukhari itu, kalau dulu orang punya anak perempuan yang sudah waktunya nikah, ini walinya memberi pengumuman di depan pintu itu bahwa anakku yang namanya ini sudah siap. Entah siap bagaimana itu tidak tahu. Maka semua orang sekampung itu boleh datang ke tempat itu dan boleh menggaulinya, bahkan boleh mencoblosnya, semua yang datang. Ini dulu di zaman Nabi sebelum diutus jadi Nabi Muhammad, menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kalian harus bersyukur nanti ya. Jadi semua tetangga ketika sang wali sudah mengumumkan anakku sudah boleh dan siap untuk ini semua tetangga datang. Coba betapa tidak berharganya seorang perempuan. Ngeri kan? Jika Nabi masih lahir nanti atau diutus sebagai Nabi di tahun 2024, coba kira-kira kalian bisa bayangkan, kalian, naudzubillah min dzalik, satu aja kalian, semua sekampung pada datang menyerang kalian, gimana? Ada yang mengatakan enak dong. Na'udzubillahi min. Lah kalau semuanya itu sudah, semua sekampung itu sudah nyoblos dan ini sudah tidak haid lagi, pertanda ini sudah hamil. Ketika sudah hamil ditutup. Menunggu 9 bulan sampai melahirkan. Begitu lahir anak itu dilihat mirip sopo. Ternyata mancung kayak Raffi Ahmad umpamanya, ya kan? Kayak enggak sih, mulutnya kayak jika banyak kemiripan dari semua laki-laki yang pernah masuk ke sana dan yang pernah mencoblosnya itu, kan data bisnya ada tuh di bapaknya atau di walinya. Jadi yang masuk, Pak saya mau izin mau gauli anak bapak, ada daftarnya.
Begitu banyak kemiripan-kemiripan, dengan orang yang pernah mencoblos itu. Maka itulah yang kemudian didaulat sebagai suaminya. Coba betapa hinanya seorang perempuan sebelum Nabi diutus sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kalian bisa bersyukur menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, salah satu daripada kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah itu, kalau sang ayah atau sang wali menginginkan anak yang cerdas, maka mencari di kampung itu siapa yang cerdas. Contohnya yang cerdas namanya siapa? Ayo milih siapa yang cerdas. Gampangnya umpama HBJ Habibie. Semua orang mengakui kecerdasan Bapak BJ Habibie. Maka sang ayah atau sang wali itu menyuruhnya, nak, kamu pergi ke sana. Diantarkan, ayo nak, tak antar ke sana, biar kamu punya anak secerdas dia. Anaknya diantarin ke sana tanpa melalui proses perkawinan, hanya ingin benih dari itu. Coba bayangkan kalau kalian nututi zaman itu dan belum Nabi diutus, maka akhirnya punya anak yang nanti keinginan orang tuanya secerdas mereka. Ketika yang kedua kalinya ingin mengandung dan punya anak dan keturunan sekaya orang itu, diantarlah ke orang yang kaya. Siapa yang kaya, paling kaya? Siapa? Raffi Ahmad. Itu Raffi Ahmad di samping tampan juga kaya. Diantarlah ke Jakarta naik pesawat, seret ke Raffi Ahmad. Bang Raffi, ini saya punya anak gadis. Ya, bukan gadis lagi dong, ada yang gadis juga. Anak gadis ini tolong gauli. Tapi setelah itu kau kalau punya anak, maka anak itu adalah anakmu. Dan tidak harus selamanya bersama dengan dia. Yang penting dia punya anak. Lahirlah anak yang nantinya mirip dengan Rafi'ah dan seterusnya. Inilah keadaan-keadaan sebelum Nabi diutus sebagai Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa hina, betapa tidak ada nilainya seorang perempuan sebelum Nabi diutus sebagai Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satunya. Cuma saya lupa, ada beberapa belas itu cara-cara di kitab Sahih Bukhari itu bagaimana orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya baginda Rasul sebagai Nabi Allah Subhanahu. Inilah, maka wajib bagi kita untuk bersyukur ketika Nabi kita hijrah ke Madinah. Sambutan masyarakat Yathrib waktu itu atau Madinah seperti yang dibacakan tadi, Tola'al badaru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina. Wajib bersyukur, tanda syukur kita perbanyak sholawat kepadanya, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Inilah
supaya jadi renungan bahwa kita ini untung dan sangat mulia kita ini menjadi umat baginda Rasul. Para hadirah, santri-santri putri sekalian yang saya banggakan, maka pada peringatan Isra Mi'raj kali ini perlu kita menitik beratkan kepada bersyukur menjadi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping banyak menteladani apa-apa yang telah menjadi akhlak beliau, bahwa khuluquhul Quran dan seterusnya. Insya Allah kita ini kalau bisa mendalami apa-apa yang telah ada dari apa yang disampaikan oleh beliau dalam hadis-hadisnya dan juga riwayat-riwayat, hikayat-hikayat tentang keagungan beliau dari semua aspek kehidupan beliau, insya Allah kita semakin cinta kepada baginda Rasul. Inilah yang penting. Ya diantaranya adalah perbanyak sholawat. Dulu itu ada seorang budak perempuan yang perempuan itu namanya Safinah. Tahu Safinah ya? Safinah itu artinya apa? Perahu kan? Artinya Safinah perahu. Tapi ada perempuan yang namanya Safinah, dan ini salah satu dari budak Nabi yang kemudian dimerdekakan, satu budak yang dimerdekakan oleh Nabi dan menjadi pelayan Nabi. Suatu ketika Safinah ini mengadakan perjalanan menaiki perahu yang kemudian gara-gara diberi nama Safinah karena dia pernah ketika ikut perahu itu diombang-ambingkan oleh ombak yang membesar waktu itu, badainya juga luar biasa sehingga harus tenggelam dan dibawa ombak sampai ke darat yang namanya Safinah. Dan itulah salah satu, ada yang mengatakan gara-gara disebut perahu itu Safinah itu katanya, walaupun ada yang mengatakan tidak, bahwa sebelum itu sudah ada nama Safinah itu, di Al-Quran pun sudah ada. Setelah itu terdampar di sekitar hutan karena ada di pinggir pantai itu tidak menemukan makanan sedikit pun. Ketika beberapa hari di situ kemudian masuk ke dalam hutan mencari makanan, buah-buahan. Begitu masuk ke dalam hutan tidak menemukan apapun kecuali menemukan seekor singa. Seorang perempuan sendirian ketemu singa, kira-kira gimana? Sangat takut. Apa yang terjadi begitu bertemu dengan singa itu? Dengan tegarnya mengatakan, "Hei singa, saya ini adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau engkau berani memakanku, berani kau melukai aku, dan ketika nanti terdengar oleh baginda Rasul, maka Rasul juga tidak akan menyukaimu." Karena menyampaikan seperti itu, akhirnya Safinah itu lah, singa yang asalnya ingin memangsa dia, singa yang akan memakan dia, karena dikatakan bahwa ia adalah maula Rasulillah, dia adalah seorang budak yang pernah dimerdekakan oleh baginda Rasul dan menjadi hadam Rasul, dia betul-betul cinta kepada Rasul. Justru yang namanya singa itu tidak mau lagi menyakiti, apalagi memakannya, justru mengantarnya sampai ke tempat di mana di situ ada pemukiman, dan disitulah mendapat pelayanan yang baik dari orang yang punya rumah di sekitar hutan itu. Inilah barokah dari orang yang mencintai dan betul-betul orang ini mengakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ini hanya menyebut saya ini adalah umat Rasulullah, saya ini adalah haddam Rasulullah, saya adalah budak yang dimerdekakan oleh baginda Rasul. Maka kalian ketika nanti umpama main-main ke hutan ternyata menemukan singa seperti itu, bilang aja seperti itu. Berani enggak? Singa, kau jangan macam-macam ya, saya ini santrinya Nyai Semanding, saya ini jangan berani-berani. Nyai Semanding ini adalah umat Rasulullah, jangan macam-macam kau. Insya Allah saya ini adalah umat Rasulullah. Kalau ada singa seperti itu, katakan seperti itu, insya Allah. Ya enggaklah, harus yakin. Kalau yakin insya Allah selamat. Idzil fata hasba'tiqa dihirufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Bergantung pada keyakinan luar biasa. Bahkan saya ini cerita kenyataan, mungkin saya pernah cerita juga di tempat ini. Dulu awal-awal mondok itu saya ada teman saya sekolah SD itu tanya, Mukhlis, tolong saya ini dikasih amalan, saya ingin punya tunangan, saya ingin punya tunangan. Ya memang dia mukanya kurang beruntung lah, termasuk muka yang wajahnya ini ya kurang beruntung lah. Ya tidak jelek, tapi agak hitam. Kemudian modelnya ada semodel Raffi Ahmad. Kemudian dia bilang ke saya, tolong saya kasih amalan sekiranya perempuan yang saya sukai itu bisa suka kepada saya dengan bacaan-bacaan itu. Saya kan berpikir takut dibuat, kalau diberi amalan betul nanti bisa mereka itu menggunakan amalan itu untuk membaca itu kepada orang-orang yang dia sukai sehingga berbuat tidak senonoh. Maka saya kasih wiritan yang bukan seharusnya. Kebetulan dia memang orang tidak tahu apa-apa. Yang saya kasih apa? Doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Loh, kok mirip doa masuk kamar mandi nih? Ya gak apa-apa kalau diniati begitu dan yakin kamu insya Allah sukses. Apa yang terjadi? Dia wirid, saya suruh wirid selama 140 hari. Saya pikir biar tidak diamalkan, 140 hari. Coba setiap malam ke atas jam 12 baca 100 kali. Loh, diamalkan betul dia. Ini kenyataannya dibaca. Begitu saya liburan bulan Ramadan dari pondok, dia main ke rumah dan cerita, alhamdulillah Mukhlis kena anak itu, alhamdulillah kena anak itu. Kena gimana? Udah saya pinang. Dan dia mau, dulunya membenci aku, dulu memandangku dia langsung belayer, sekarang dia mau kepadaku. Apa yang kau baca? Yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Berapa kali kau baca? Saya baca 100 kali setiap malam. Dan saya baca 140 hari, 40 malam. Sukses. Apa dasarnya? Karena idzil fata hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Alhamdulillah. Untuk itu mudah-mudahan kita yang senantiasa mengadakan peringatan Isra Mi'raj dan peringatan Maulid Nabi serta hal-hal yang terkait dengan baginda Rasul, sehingga kita tumbuh rasa mahabbah kepada beliau. Inilah semoga kita diaku sebagai umatnya dan nanti mendapatkan syafaatnya. Bahkan sesuai janji beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, keberadaan dia nanti bersamaku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Gak ada yang nikmat selain nikmat. Tiada nikmat yang paling tinggi kecuali fi jiwarihi, ketika bertetangga berdampingan dengan baginda Rasul nanti di surga Firdaus. Tidak ada yang jauh lebih nikmat dari itu. Semoga dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya kepada Nabi semakin tebal dan semakin bertambah, sehingga kita betul-betul jadi orang yang sa'idun, berbahagia, beruntung, sukses minat dunia, dari dunia hatal akhirah, amin Allahumma. Dan berada di pondok pesantren Tahfidzul Quran Sijul Ulum inilah kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, mendapat barokah para masyayikh, para guru-guru kita, termasuk saya sendiri, karena saya juga alumni di sini, istri juga alumni sini. Saya adalah mengharap barokah dari para doa masyayikh, para guru di sini, dan mudah-mudahan semua kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wal hadratin Nabi Mustafa wal mujtaba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal masyayikh pada pesantren Sirajul Mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.